teman-teman, sekarang sudah jelas ya. Semua pertanyaan-pertanyaan yang terlintas dalam benak kita, pikiran kita, sudah dibayar lunas tuntas oleh penjelasan dari Manik Cakrapajajaran. Bahwasanya Manik Cakrapajajaran ya, tanpa saya minta, dia sudah mengerjakannya sendiri ya. Batin ini mas. Informasi ini saya rasa mencarinya sangat sulit. Ya, mereka tempuh sampai 1 minggu lebih. Kalau hanya informasi masih satu alam sih mungkin ya gampang ya. Alam lain bisa tembus dan jebol informasinya ya. Nah, biasa main sama alam lain dengan Marcel itu. dua alam kita amfibi gitu. Amfibi. Itu ya teman-teman ya. Kurang lebih berarti ada cerita di balik itu semua ya. Tujuan mereka, kenapa mereka melarang tanah ini untuk bumi adalah agar tidak ada saingan lah ya, Mas ya. Takut yang namanya air abadan kan diciptakan oleh Tuhan mungkin satu ya. Kan karena kita tidak tahu ya. Air abadan itu apa? Air yang dimana itu menyembuhkan dan bisa hidup abadi. Kayak Nabi Air kehidupan. Air kali mas aja yang ini. Dikasih aja itu. Nah, otomatis sedangkan informasi itu kan menembus kemana-mana mas. Ceritanya Nabi Khidir apa ya mas ya? Oh, itu namanya Ainul Hayat. Ainul Hayat ya. Ya, ada beberapa makhluk menurut cerita yang sudah berhasil meminum itu. Salah satunya adalah Nabi Khidir, dan sayangnya Dajjal juga katanya minum. Ainul Hayat itu ya namanya ya. Ini kalau ini air abadan ya, kita nggak tahu bahasanya, mungkin yang gampang diterima kan itu ya, air abadi gitu. Oh, jangan-jangan yang dimaksud itu sama, air yang sama, Ainul Hayat sama abadan, hanya beda bahasa saja. Ya kita juga tidak tahu, Allahu a'lam bishawab. Nah, abadi gitu udah gini ya. Loh, hati-hati mas. Iya. Ada yang lebih menakutkan dari sebuah kematian. Iya. Hidup abadi di dunia ya khususnya. Bayangan. Udah 100 tahun saja tinggal tengkorak pada lo. Kalau sampai 200 tahun, Balung berjalan. Iya. Dan itu saya rasa lebih menyakitkan daripada kematian. Iya benar. Iya kan? Ya dosanya tambah banyak. Pertanggungjawabannya nanti ketika hari akhir bagaimana ya nggak tahu. Iya. Terus fisik yang sudah tidak mumpuni lagi. Nah ininya banyak yang lebih itu, makanya ya Allah panjangkan umur saya ya, doa yang bagus itu. Semoga yang itu saya doakan 1000 tahun. Ya, kan? Terus dengan informasi yang sudah kita dapatkan, rencana yang kita lakukan itu apa? Pertama kita harus sampaikan informasi ini terhadap kerajaan Singosari, karena selama ini kerajaan dari Singosari Kebingungan. buta mengenai hal ini. Nah, maka mereka hanya layaknya mencari jarum di tumpukan jerami. Iya benar. Cuma kosa-kasa bingung, sedangkan informasi ini mereka tidak dapatkan. Harusnya mencari jarum di dalam jerami menggunakan magnet. Nah, yang punya magnet dari Pajajaran. Tapi tenang, Singosari itu dari Islam, Pajajaran itu dari Islam. Iya. Oh iya, Jos. Ayo di Singosari bebas. Marem. Bakirnya kayu gede. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang Tombro. Mas, yang Tombro, Mas. Bentar. Oh, yang Tombro. Assalamualaikum, Yang. Waalaikumsalam. Saya loh lagi apa namanya? Kerasa apa sih namanya? Ini loh maksud saya kan kemarin ingin meminjam kacamata yang bisa untuk melihat makhluk-makhluk yang bisa kalian lihat, namun saya tidak bisa lihat. Oh, netro itu ya, teman-teman netro. Iya, namun ternyata kacamatanya sekarang sudah pecah, sudah tidak bisa digunakan lagi. Aduh, Lagi pula, poinnya kan bukan melihat, Yang. loh, Iya, kan poinnya kan bagaimana caranya kita bisa mengerti bahasa dari makhluk tersebut. loh justru itu yang menjadi
poin saya ataupun nilai saya. Ketika saya menggunakan kacamata itu, saya melihat makhluk itu, gerak-geriknya ataupun tingkah lakunya, saya bisa mempelajari apa yang menjadi keinginan mereka. Walaupun secara bahasa katanya kalian tidak mengetahui, saya juga pastinya tidak mengetahui toh. Yang daripada menggunakan kacamata, yang Tombro bisa melihat dengan ini yang alat yang Loh. kita punya. Iya, saya tahu, saya bisa melihat dari kotak-kotak yang kalian bawa itu. Namun berbeda dengan melihat secara langsung, maksudnya ngono. Saya ceritakan ini yang kali ini informasinya lebih detail saya daripada yang Tombro. Informasi tentang makhluk itu. Iya. Nih yang Ya, ceritakan. makhluk itu berasal dari alam yang bernama Yuda Barera. Alam Yuda Barera. Iya. Bukan alam jin, bukan alam manusia. Namun alam apa itu saya tidak tahu. Oh, Namanya- yang saya katakan goib, di atas goib itu. Ya, gulungan itu loh. Oh iya, Itu iya. namanya Yuda Barera. Yuda Barera, alamnya namanya. Alamnya. Jadi makhluk tersebut itu adalah rakyatnya raja yang bernama siapa dik? Panom. Anom, Ya, Sebentar. Panom Loh, rajanya. kalian mau mengetahui bahasanya mereka saja kalian tidak tahu, masa tahu sampai raja-rajanya. Ya, dengarkan dulu makanya. Raja Panom sedang sakit parah. Iya. Mengutus rakyatnya. Rakyatnya berinisiatif untuk mencari obat, mencari air abadan. Air abadan. Iya, air yang konon diminum itu menjadi abadi, sehat walafiat. Air yang ada di kisah-kisah nabi-nabi. Ainul Hayat. Ainul Hayat itu. Ya saya nggak tahu airnya sama atau enggak, kan saya tidak tahu. Apa ya? Di sini maksudnya airnya itu ada di sini. Bukan seperti itu. Mereka itu sedang melakukan sebuah perjalanan petunjuk demi petunjuk yang. Nah, sampai di sini itu mereka mungkin lagi kebingungan mau arah kemana lagi itu loh. Oh alah. menemukan petunjuk lain. Iya, karena itu ceritanya tadi kalau diceritakan itu dari kerajaan Pajajaran yang. Oh, dari kerajaan Pajajaran yang menceritakan. Iya, ini yang mencari tahu ini. Nah, namun kesulitannya di sini justru terletak pada bagaimana caranya kita membantu mereka agar mereka cepat-cepat mendapatkan petunjuk untuk langkah selanjutnya agar larang geryo ini bisa digunakan seperti sedia kala. Kalau kita menyerang, kita nggak mungkin kuat. Karena apa? Sana melihat kita tidak melihat sana. Iya. Ya. Paham. Kalau mengandalkan kekuatan saya, ya kalau saya sendiri, kalau saya cuma berlima, kalau mereka 3.000, Berarti sekarang tujuannya diganti. ganti. Bagaimana caranya bisa ngomong dengan mereka, dan kita tahu bahasanya mereka, atau ada penerjemahan, nanti kita akan membantu. Tahu bahasa mereka. Iya, Kalau melihat kalian bisa melihat. ya bahasanya bisa. Loh, si kawanku itu yang namanya Sanjoko yang saya mau pinjam kacamatanya, dia saya rasa bisa. Lah itu Mas. kemarin ketakutan gua. Loh, seperti ini. Sanjoko ketika melihat mereka memang takut. Tetapi ingat, saya pernah mengatakan kepada kalian bahwasanya Sanjoko itu sangat tertarik dengan alam lain. Dia sampai mempelajari tingkah laku mereka, sampai mempelajari bahasa ataupun memahami bahasa mereka. Seperti ini, kalian menyukai sesuatu, pasti kalian akan mempelajari dari sesuatu itu. Misalnya kalian menyukai orang-orangan misalnya ya, kok bisa orang-orangan ini bergerak? Iya. Ini sebenarnya apa? Kan harus dicari tahu. Iya. Sama halnya dengan kawanku si Sanjoko. Dia itu sampai membuka-buka kitab untuk mencari tahu bagaimana sih kehidupan di alam lain. Kehidupan dari alam-alam yang bukan dari alam kita. Kan seperti itu. Pertanyaannya, mau tidak itu loh yang? Oh iya.
Kalau Malah saya minta tolong ya mau lah pasti. coba Dia dulu. sahabatku kok. Ya coba dulu Bayang. Panggil aja yang. Apalagi masalah ini bersangkutan dengan makhluk alam lain yang mana kawanku ini sangat menyukai dengan hal-hal semacam ini, walaupun kemarin takut, tetapi ya saya rasa dia mau. Ya coba Yang, biar nanti kita rundingan sekalian. Oh ya, 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 ya. Syukur-syukur ya nanti ketemu makhluk itu bisa kita ajak ngobrol sekalian. Ya, saya panggilkan Sanjoko. Bismillahirrahmanirrahim. Dingin banget di sini ya. Ya, ya. Assalamualaikum Sanjoko. Saya meminta bantuanmu. Ya, hanya sebentar saja, tidak lama-lama, tenang saja. Oh, kamu sudah mengajar toh? Ngajar Ya, apa sih? sebentar saja, sebentar. Saya perlu bantuanmu ini kok. Ya, 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 bilang-bilang sama murid-muridmu. Ya, terima kasih. Segera, segera. Ya, silakan. Siapkan ini. Monggo, Sanjoko, monggo. Nah, mohon maaf karena sudah mengganggu. Kamu sedang mengajar murid-muridmu. Kenapa kau masih berada di wilayah ini? Ya, memang ini yang harus saya lakukan. Bahaya. Kalau masalah bahaya, kita tidur saja masih diancam bahaya. Ya, lebih baik kita mencari sekalian bahayanya. Seperti ini, saya tidak mengajak kamu untuk bahaya-bahayanya itu. Namun saya hanya ingin meminta bantuanmu untuk Sudah tidak bisa. Kacamata yang kau ingin pinjam Bukan. itu sudah rusak. Iya, saya tahu kacamatamu sudah rusak. Saya tidak jadi meminjam. Yang saya perlukan di sini adalah keahlianmu. Kamu kan sangat tertarik dengan alam-alam lain toh. Nah, ini saya rasa kamu tahu bahasa mereka. Maksudnya, ketika nanti ketemu makhluk itu, tolong apapun yang mereka katakan kamu artikan. Makhluk yang kemarin. Iya. Oh, tidak. Loh, Ya kenapa sih? Takut banget. Apa yang ditakutkan? Tolong. hanya mengartikan saja. Tenang. Iya, tidak. Keamanan nanti dijamin oleh sahabat saya. Tidak bisa. Tidak bisa bagaimana toh? Jangan libatkan saya ke dalam masalah yang besar. Makhluk-makhluk yang ditemui saya pada pagi itu, yang kau beritahu pada saya, Iya. itu adalah makhluk yang berasal dari alam lain yang sangat berbahaya. Loh, Jadi saya harap saya tidak akan berurusan dengan makhluk itu. tapi kepada sahabatku dia tidak menyerang, tidak menyakiti. Kau sudah jangan banyak berbicara. Di sini saya tegaskan lagi, saya tidak mau Sanjoko, membantu kamu di dalam permasalahan yang Sanjoko, berurusan dengan makhluk itu. dengarkan saya dulu. Saya hanya meminta bantuanmu untuk mengartikan apa yang mereka katakan. Lagi pula, ini kesempatan kamu untuk berbicara secara langsung dengan makhluk-makhluk yang selama ini kau cari. Lebih baik saya tidak berbicara dengan makhluk itu. Loh, kenapa? Ini kan memang kesukaanmu. Ya memang saya Dari- suka. Dari Tapi- dulu. Saya ingatkan sekali lagi, jangan berurusan dengan makhluk itu. Lebih baik kau pergi dari wilayah ini. Hindari makhluk itu di wilayah ini. Lagi pula kau ini juga tidak bakal bisa untuk melihatnya. Walaupun manusia ini bisa melihatnya. Tidak bisa. Justru yang harus kamu bantu bukan saya, tapi mereka. Mereka yang bisa melihat, mereka yang bisa berkomunikasi, namun tidak tahu bahasanya. Maka dari itu saya mendatangkan kamu. Bro, nih,
saya bicara kepadamu karena saya menghargai pertemanan kita yang sudah lama. Tapi ingat, Iya. jika kau memaksa saya untuk membantu masalahmu ini, untuk berbicara berurusan dengan makhluk yang pagi itu kita temui, lebih baik saya tidak memiliki sahabat sepertimu. Loh, Kita loh, loh, putus loh, sahabatan saja. Loh, jangan seperti itu.